Prahara perselingkuhan yang kini menghantam rumah tangga Syahnaz dan JJ adalah ujung yang tidak pernah terbayangkan jika melihat romansa yang mereka rajut bersama sejak pacaran dahulu. Pasalnya, keduanya terlihat sangat mesra, bahkan mirip orang yang sudah menikah. Hal itu pun terlihat saat keduanya liburan bersama di Bali. Kemesraan demi kemesraan mereka teruntai, bahkan dinilai mirip pasangan yang tengah berbulan madu. Lantas benarkah kemesraan yang mereka rajut pada kala itu merupakan ekspresi cinta mereka yang begitu membara? Dari kemesraan di Pulau Bali, Syahnaz dan JJ pun juga mengurai awal pertemuan mereka hingga menikah. Lantas benarkah keduanya mengaku tidak ada lirik-lirikan? Dan benarkah perjuangan JJ untuk mendapatkan cinta Syahnaz ketika itu menghadapi banyak rintangan dan tidak romantis begitu satu sama lain? Lantas, apa yang membuat mereka pun memutuskan untuk menikah? Dari kisah cinta yang dirajut keduanya kala masih pacaran, sangat disayangkan bahwa pernikahan mereka kini berujung dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz. Lantas benarkah JJ pun dikabarkan akan menceraikan Syahnaz? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Melihat kilas balik kisah cinta Syahnaz dan JJ sejak pacaran, tak pernah terbayangkan jika kini terjadi dugaan pengkhianatan cinta di antara mereka. Ya, ketika itu, Pulau Bali pun menjadi saksi betapa membaranya cinta yang mereka rajut kala masih pacaran di tahun 2016. Sejak berangkat hingga turun dari pesawat di Bali dan dilanjutkan dengan wisata kuliner, keduanya pun terlihat lengket seakan enggan untuk dipisahkan. Seperti terlihat saat Syahnaz diminta menyuapi JJ yang duduk di sisinya. Kamu ngomong kayaknya. Nih, ayo Nas, cobain Nas, gimana rasanya? Tapi kok pedes ya? Pedes ya? Ya. Tapi enak Banget. Suapin Yayang dong. Coba cicipin JJ. Enak gak? Udah coba? Gak tahu, nggak tahu. Beda. Langsung disedot. Udah, bumbunya enak, bumbunya enak. Bumbunya enak, beda loh. Bumbunya enak banget. Setelah seharian menikmati suasana Bali, Syahnaz dan JJ pun kemudian melanjutkan wisata kuliner pada malam hari. Ya, walau masih berstatus pacaran, chemistry keduanya pun bagaikan sepasang suami istri. Hal ini pun juga terlihat di saat mereka menuju restoran dengan bergandengan tangan dan juga ketika dinner menikmati makanan khas Bali serta dilanjutkan menikmati suasana malam. Doni apa ini ya? Sate juga ya? Tadi lu apa Don? Ya sama saya dia. Kuah ayam. Sama udah makan. Sambil log shoot. Lokasi sini ya. Sambil main gitar. Itu enak lagunya. Coba nyanyi lagi. Coba. Ya romantis aja lah pokoknya. Romantis 10 tahun doang. Ya kan itu hanyalah sebuah lirik lagu ya. Mungkin mengibaratkan sampai tua. Tapi kalau cinta kalian sampai Selamanya. Sampai maut memisahkan. Pada hari kedua di Bali, pasangan muda ini pun menikmati wisata alam dengan berbagai kegiatan yang tidak lepas dari kemesraan. Ya, naik ATV berdua, menjajal para layang di pantai berdua, juga naik perahu motor berdua dengan sangat romantis.
kedua kita di Bali. Masih pagi banget loh. Ini di Bali jam berapa sih? Copot. Jam 6:30. Kapalnya udah jalan. Kita udah kayak di film-film Titanic, tau nggak? Oh iya, pemirsa. Ini kita udah mau ke tengah laut. Biar badai. ombaknya sendiri gimana? Ombaknya enggak sih, ombaknya di sini tenang ya, nggak lebay. Ombaknya tenang, jadi nggak terlalu bergoyang-goyang. Oke pemirsa, Intan, ini kita bagus banget ya pemandangannya tuh, ada gunung, bagus banget ya. Jadi laut tapi di pinggirnya gunung-gunung, jadi adem banget anginnya. Happy gak? Happy banget, kita liburan bareng, nanas bareng. Si lumba-lumba. Seru banget ya. Pelan-pelan. Waduh, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya Allah. Mantap. Sumpah kuahnya enak banget. Kalau kan sama pakai jeruk. Rapi. Apa? Gak tahu, aku tadi takut pingsan, dia di atas nggak bersuara. Aku orang gitu, jadi suka Aku flat. udah ketawa-ketawa gitu, terus kayak dia diem. Terus sih, nggak tahu tinggi banget, parah. Ya, yang kanan. Terus, tolong fotoin mas. Sebentar kamu ketiga. Mas. Oke, udah enak. Mas ya. Sini tak ambilnya. Mbak Sana jangan sepeda ya. Jadi dulu, Mas, iya. Ininya goyang. Ngeri soal nggak pakai pelana nih, jadi licin tuh kiri kanan tuh. Jadi takut ya. Oh. Dari keromantisan potret liburan Shanas dan JJ saat masih pacaran di Bali. Lantas, seperti apakah awal kisah pertemuan mereka? Benarkah keduanya pun sama-sama mengakui satu sama lain tidak begitu romantis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak. Makasih Silet. Hadir kembali Silet Awards. 1 dekade Silet Awards 2023. Spektakuler dan luar biasa. Jangan lupa saksikan Silet Awards Silet Award ke 1 dekade Hanya di RCTI. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something. Membaranya kemesraan yang dirajut Shanas dan JJ kala masih pacaran dan menikmati liburan di Bali adalah bagian dari kisah cinta keduanya. Padahal kisah awal perjumpaan keduanya pun tampak begitu spesial
di mana Shahnaz tiba-tiba saja terpesona pada ketampanan JJ yang tengah menggebuk drum bersama grup bandnya. I wanna know, what are you waiting for? Selanjutnya, mereka pun terlibat chattingan biasa sebagai sahabat dan mengalir begitu saja hingga lahir rasa kangen dan juga cinta hingga mereka pun jadian. Menurut pengakuan Shahnaz, JJ membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menaklukkan cintanya ketika itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Shahnaz pun merasakan karakter JJ yang selalu membuatnya ceria sehingga hubungan mereka pun terasa seru. Di tengah banyaknya rintangan, kuatnya daya pikat satu sama lain pun membuat mereka bisa melanjutkan hubungan dan merasa memiliki banyak kecocokan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Itu sama sekali nggak ada lirik-lirik, ngobrol aja enggak. Ngobrol aja enggak, cuman kenalan doang, nggak ngobrol nggak apa, nggak tahu ya. Terus awalnya tiba-tiba ya udah deh. Ya awal juga. Aku juga cuma ngomong doang, nggak Ya gimana. cuman selewat gitu aja, bisa JJ dapat salam gitu kan. Udah gitu aja. Aku nggak ngomong dapet salam ya, aku nggak nitip salam deh. Sumpah. Apa bilang? Nggak ngomong nitip salam dong. Nggak pernah bilang, nggak pernah nembak juga, jadi nggak ada tanggal jadian tuh nggak ada. Ya kalau misalnya nembak nggak ada, cuman kalau menyatakan ya pernah. Tapi kalau nembak sih Lo lupa, nggak diinget-inget kapan. nggak diinget juga, nggak tahu, nggak inget. Nolak dong. Oh lama, butuh bertahun-tahun. 5 menit lah. Parah lah, kamu sembarangan aja. Nggak tahu ya, dia paling Gak tahu sih, nggak bingung direncanain juga gitu. Jadi pas habis setelah klip itu ya paling suka chatting juga biasa aja. Setelah klip. Terus setelah itu apa? Ya, jadi ketemu, nyambung lah, ngobrol, ketemu makan bareng, ya udah akhirnya sampai sekarang. Aku tidak memberikan cintaku juga, awalnya mah biasa aja, beneran sumpah. Nggak ngarep, sumpah nggak ngarep kemana, nggak pengen ngedeketin atau nggak berharap dideketin gitu, nggak sama sekali. Ya udah cuma ngomong gitu doang, diceng-cengin aja. Terus lama-lama Gedak juga awal-awal diceng-cenginnya malahannya. Kesel. Ya udah akhirnya mah ya udah jalannya berjalan gitu aja, jadi nggak ada wah harus luluhin lah hatinya, nggak ada ya, kayak langsung mengalir gitu aja. Gila banget. Mengalir juga, nanasnya juga apa menyambut. Ketika masih pacaran, baik Shahnaz maupun JJ tidak sungkan untuk mengakui ketertarikan secara fisik satu sama lain. Tetapi dalam hal keromantisan, keduanya pun juga sama-sama mengakui tidak terlalu romantis. Selain itu, keduanya pun memuji bahwa mereka tidak posesif terhadap pasangan. Karena itulah ketika tidak bertemu untuk beberapa lama, tidak menjadi masalah karena keduanya pun sama-sama mengerti dengan kesibukan masing-masing. Itu aja sih, jalan gitu aja kok. Ya udah kesini-sininya sih udah sama-sama nyaman, nggak rasa cocok. Nggak ada kalau panggilan. Ya sayang gitu aja. Kalau Nana panggil sama nggak ada. Kakak. Kak JJ. Nggak ketemu juga sih. Sempat ke rumah. Ketemu dulu, ke rumah dulu kan di rumah. Oh ya bener deh, ketemu. Lupa. Fisik mah relatif lah. Suka semua lah. Hati. Ya baik, nah, hatinya baik apa? Hatinya baik. Dia menyenangkan orangnya. Jadi nggak bikin bete gitu apa. Tawa mulu, sumpah jadi. Ya, parah. Sampai nangis-nangis malah ketawa. Super ngakak terus. Ya pasti kalau fisiknya cantik ya. Buat aku gitu. Nggak tahu buat orang ya. Buat dia sama buat aku, nggak tahu sama keluarga Buat aku. kita ya. Nggak tahu buat orang. Enggak deh kayaknya. Biasa aja lah. Nggak romantis banget, nggak cuek juga enggak. Pas lah ya. Aku super romantis kan, nggak ada romantis. Enggak sama, dia juga nggak romantis. Pas lah itu, nggak terlalu romantis, nggak cuek juga gitu. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan, terus pas lagi bisa ya pasti nemenin.
Nanas juga kadang gitu nemenin aku kerja gitu. Mengharuskan sih enggak, kalau misalnya emang lagi sama-sama sibuk ya udah. Kan maksudnya kita juga masih banyak kepentingan lain kan, nggak cuman pacaran doang gitu, masih ada kerjaan, keluarga, teman-teman gitu kan, harus dibagi rata adil, nggak pacaran mulu jadinya. Ya udah, ya happy lah, seneng lah dan apa nyambung aja, jadi ya bisa tahu bareng, ya bisa apa ya pokoknya selama ini sejauh ini sih ya happy aja. Kalau ramalan sih memang aku juga kalau ramalan nggak begitu yang terlalu terpatok ya, karena si peramal bilang ini jadi percaya nggak juga sih, maksudnya kalau baik ya diaminin, kalau buruk ya nggak usah dipikirin, kan itu baru prediksi doang, kan tetap apa namanya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Dari kisah cinta perjuangan JJ yang berusaha untuk meluluhkan hati Syahnaz, lantas apa yang kini membuat JJ justru diduga dikhianati cintanya oleh Syahnaz yang diduga berselingkuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Award. Silet Awards. 1 dekade. Hanya di RCTI. Indahnya romansa di masa pacaran membuat JJ dan Syahnaz ketika itu memutuskan untuk mengikat cinta mereka ke jenjang pernikahan. Hidup bahagia hingga dikaruniai momongan, namun kini terkuak jika cinta mereka dikhianati oleh kabar dugaan perselingkuhan. Ya, kabar miring itu pun justru dibongkar oleh istri Randy Kjarnet, yaitu Lady Nayoan. Di tengah kabar tersebut, rumah tangga Syahnaz dengan JJ pun terancam karam karena kabarnya JJ mengultimatum akan menceraikan Syahnaz tanpa memberikan hak asuh anak. Sementara itu, Lady pun kini harus berjuang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga anak-anaknya. Lantas apa kata psikolog pernikahan menilai terjadinya dugaan perselingkuhan dalam rumah tangga Syahnaz dengan JJ? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Dan saya hargain banget kamu mau speak up ya. Paling aku mau terima kasih sama Dr. Richard, udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Perselingkuhan ini sebenarnya satu cara dari orang-orang untuk melarikan diri dari masalah dalam rumah tangganya, entah terkait
dalam hubungannya, relasinya, atau dengan dirinya sendiri gitu ya. Ketidakmampuan dia menyelesaikan masalah inilah lalu membuat dia melarikan diri, mencari kenyamanan dan rasa aman baru yang sebetulnya semu dan salah. Jadi saat orang berselingkuh itu kan sebenarnya kayak punya hormon adrenalinnya itu kayak tergugah gitu ya, kayak wah aku menemukan seseorang yang aku harapkan atau yang seseorang yang membuat aku bersemangat menjalani hari-hari gitu ya. Hal-hal ini nih yang membuat mereka lalu lupa tentang statusnya, tentang perannya, tentang kondisinya, tentang realita dalam hubungannya, atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi dalam perkawinannya saat ini gitu. Mereka hanya fokus pada hal-hal indah, pada hal-hal nyaman, karena pada dasarnya memang manusia berupaya mencari rasa aman dan nyaman. Sayangnya tidak disadari gitu bahwa perselingkuhan ini adalah cara yang salah untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Menangnya adalah hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.